Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan desain sistem terintegrasi kasus aplikasi konser is. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Intan Justisia dengan akhiran NIM 130, Muhammad Faiz dengan NIM 133, saya sendiri akhiran NIM 135 serta Nevitia dengan NIM 138. Aplikasi Konser Is adalah platform perangkat lunak yang telah mencapai popularitas yang signifikan dalam pendukung penyelenggara konser dan acara musik mengatasi berbagai tantangan. Platform ini menyediakan solusi terpadu untuk mengelola aspek penting dalam penyelenggaraan konser termasuk penjualan tiket, pemilihan lokasi, perencanaan acara, strategi, promosi, dan pelaporan keuangan. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses desain sistem terintegrasi untuk aplikasi Konser Is. Metodologi pengembangan meliputi tahap perencanaan, implementasi, dan pengujian aplikasi dan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari pengguna serta pemangku kepentingan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain sistem terintegrasi pada aplikasi Konser Is memungkinkan penyelenggara konser untuk secara efektif mengelola seluruh aspek penyelenggaraan acara dengan lebih efisien dan terstruktur. Platform ini telah membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan bagi penyelenggara acara musik. Latar belakang pengorganisasian dan pelaksanaan konser serta acara musik merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik. Dalam konteks ini, keberadaan teknologi informasi menjadi krusial untuk memfasilitasi penyelenggara dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Aplikasi Konser Is hadir sebagai solusi terintegrasi yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam manajemen acara musik. Dengan memahami berbagai aspek dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara konser, diharapkan desain sistem ini mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami kontribusi Konser Is dalam memajukan teknologi informasi di bidang manajemen acara musik. Selain itu, analisis mendalam terhadap sistem terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembangan teknologi serupa di masa depan. Analisis kebutuhan dengan metode Agile Development pada aplikasi Konser Is. Aplikasi Konser Is merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan menerapkan metode Agile dalam pengembangannya. Metode Agile ini sangat mementingkan kecepatan beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan berbagai hal yang timbul selama proses pembangunan. Dalam konteks pengembangan aplikasi Konser Is untuk penyelenggaraan konser di seluruh Indonesia, metode Agile memberikan manfaat dalam hal fleksibilitas untuk memenuhi perubahan kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, dan mempercepat waktu pengembangan. Dalam pengembangannya, proses Agile berupaya menciptakan aplikasi yang tidak hanya efektif dan efisien, namun juga mudah digunakan oleh pengguna. Dengan mengadopsi metodologi Agile dalam pengembangan aplikasi Konser Is, untuk konser di seluruh Indonesia diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi penyelenggara konser dan pengguna dalam pengelola acara konser dengan lebih efisien dan efektif. Yang ini ada metode Agile Kanban. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem dalam penelitian ini adalah metode Agile Software Development dengan kerangka kerja Kanban. Yang kedua yaitu ada product backlog. Tahapan pertama dimulai dengan penyusunan product backlog sesuai dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis. Product backlog merupakan analisis dengan asesmen untuk mengetahui kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan dan dibutuhkan user. Yang ketiga ada sprint backlog. Pada tahapan ini penulis membagi produk backlog yang sudah diidentifikasi menjadi bagian yang lebih detail lagi. Semua backlog item diurutkan berdasarkan prioritas dalam pengerjaannya sekaligus ditentukan estimasi waktu pengerjaan. Hal ini dikerjakan penulis dengan membuat tabel sprint backlog yang berupa daftar backlog item yang telah dirinci. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Lalu selanjutnya ada skenario penerapan teknik analisis pada aplikasi ConserIS. Yang pertama ada analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, yaitu di mana tim pengembang ConserIS memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner untuk mendapatkan wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan terkait kebutuhan terhadap ConserIS. Kuesioner ini dikirimkan kepada kurang lebih 100 responden yang terdiri dari penyelenggara konser, promotor acara, dan pengguna potensial konser IS. Penjelasannya ada rancangan kuesioner, mengirim kuesioner, analisis data, interpretasi hasil, dan refleksi dan pembaharuan. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan dengan wawancara, yang dimana tim pengembang ConserIS memutuskan untuk menerapkan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara untuk mendapatkan wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan terkait platform ConserIS. Ada mempersiapkan pertanyaan wawancara, persiapan, kemudian pelaksanaan wawancara, dan follow up. Next. Lalu yang ketiga ada analisis kebutuhan dengan observasi, yaitu ada persiapan tim observasi, kunjungan ke lokasi observasi, interaksi dengan pengguna, pengumpulan data dan informasi, analisis data, pengembangan solusi, dan implementasi perbaikan. Lalu yang keempat ada analisis kebutuhan dengan dokumen, yaitu ada identifikasi stakeholder dan pihak terkait. Kedua ada interview dan wawancara, analisis dokumen terkait, observasi lapangan, analisis data historis, membuat dokumen analisis kebutuhan, validasi dengan stakeholder, prioritas kebutuhan, komunikasi yang terus-menerus, dan uji dan validasi. Next. Lalu selanjutnya ada perancangan pemodelan sistem pada aplikasi ConserIS dengan DFD. DFD sendiri digunakan sebagai alat visual yang menggambarkan aliran data dalam sistem. Ini mencakup proses pemrosesan data, data itu sendiri, aliran data antar proses, dan entitas eksternal yang terlibat. Lalu proses yang terjadi dalam DFD ini melibatkan informasi mengenai tiket, pembelian tiket, dan validasi data. Pada proses informasi tiket ini, aliran data menuju tiket konser, lalu ke tiket harga untuk menampilkan informasi tentang tiket. Pada proses pembelian tiket, aliran data menuju ke tabel transaksi. Selanjutnya, data divalidasi dalam aliran data menuju tabel transaksi. Next. Lalu di sini ada gambar DFD pada aplikasi ConserIS yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada user, kemudian pertama tuh ada user. User itu akan mengakses ID konser, kemudian nama konser. Selanjutnya akan menginformasikan tiket, yang dimana itu akan mengakses ID konser, nama IO, dan jumlah tiket. Kemudian ke pembelian tiket, di mana user akan nama, kemudian pembeli, dan nomor KTP. Lalu informasi tiket, ada ID konser, nama konser, harga tiket, dan jenis kursi. Pembelian tiket menuju transaksi itu ada ID transaksi, ID konser, tanggal transaksi, harga tiket, jenis kursi, alamat, nama user, nomor KTP. Lalu selanjutnya transaksi divalidasi ke tiket yaitu dengan statusnya. Validasi tiket ke user itu adalah informasi data valid. Next.
Selanjutnya ada perancangan pemodelan sistem pada aplikasi Conser-IS dengan diagram konteks, yaitu diagram konteks termasuk gambaran tingkat tinggi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Ini dapat membantu dalam memahami hubungan antara sistem dan lingkungan eksternal. Aplikasi ini digunakan oleh dua tipe pengguna, yaitu user biasa atau pembeli dan admin. Dengan hak akses berbeda, user biasanya dapat melihat informasi tiket tanpa perlu masuk ke aplikasi, sedangkan admin harus memasukkan username dan password untuk akses. Jika data login admin tidak valid, aplikasi akan memberikan pesan kesalahan. Next. Nah, selanjutnya ini ada diagram konteks pada aplikasi Conser-IS, yang dimana user ini akan mendapatkan akses ID konser, tanggal pelaksanaan, nama pembeli, harga tiket, jenis kursi, yang kemudian aplikasi tiket konser online. Terus kemudian admin. Admin ini terdiri atas username dan password, ID konser, nomor tiket, tanggal pelaksanaan, nama I.O., harga tiket, dan jenis tiket. Kemudian next. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian implementasi ERD pada aplikasi Conser-IS. Implementasi pada proyek Conser-IS dalam Entity Relationship Diagram atau ERD memungkinkan kami untuk mengidentifikasi entitas utama dalam basis data seperti konser, artis, lokasi, pemesanan, dan sebagainya, serta menjelaskan hubungan antara entitas tersebut. IRD membantu kami dalam memahami bagaimana data akan disimpan dan diorganisasi dalam basis data. Next. Ini gambaran IRD pada aplikasi Conser-IS kami, yaitu admin mempunyai akses untuk login dan mengelola transaksi, pembayaran, tiket, kemudian manajemen konser, kemudian pembeli dapat membeli tiket melalui admin. Next. Implementasi CDM pada aplikasi Conser-IS. Implementasi pada proyek Conser-IS dalam konseptual data model atau CDM adalah tahap perancangan yang mengarah pada representasi abstrak dari basis data, menentukan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. CDM memungkinkan kami untuk mendefinisikan dengan jelas struktur data dan persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi Conser-IS. Next. Ini gambaran CDM pada aplikasi Conser-IS. Pertama, admin mempunyai akses Kemudian ada implementasi PDM pada aplikasi Conser-IS, yaitu PDM yaitu Physical Data Model. Ini membawa kami ke tahap teknis yang lebih mendalam dalam perancangan database. PDM melibatkan pemilihan jenis data yang optimal, indeks, dan struktur fisik database. Keputusan tentang pemilihan database manajemen sistem atau DBMS yang sesuai juga akan dibuat pada tahap ini. Next. Ini gambar PDM pada aplikasi Conser-IS. Next.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada implementasi dari tampilan awal aplikasi kami yaitu ConcertEase. Di sini bisa terlihat ya tampilan awal dari sebelum user masuk pada bagian home. Lalu next. Nah, setelah user mendapatkan tampilan awal yang tadi, yang kedua di sini ada implementasi tampilan dari login atau sign up dari aplikasi ConcertEase. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa user akan disuguhkan form yang berisi sign up atau sign in jikalau user belum memiliki akun di aplikasi ConcertEase. Nah, di sini user bisa mengisikan data yaitu full name-nya, lalu emailnya, lalu password-nya, dan yang terakhir ada mengkonfirmasi dari password oleh user. Lalu juga bisa user jikalau ingin langsung menghubungkan akun dengan Google, lalu user akan langsung menginputkan data email user dan password dari user itu sendiri. Next. Lalu yang ketiga, di sini ada implementasi tampilan dari toolbar aplikasi ConcertEase. Nah, setelah user berhasil untuk login ke dalam aplikasi ConcertEase, maka di sini user bisa menggunakan toolbar yang ada di ConcertEase ini, yang mana toolbar di sini berisikan fitur-fitur yang dapat memenuhi keinginan user. Ketika user ingin mengedit di bagian My Profile, di sini user bisa mengedit bagian foto profile dan sebagainya. Lalu di sini ada fitur untuk message, pesan, lalu yang ketiga ada fitur kalender, lalu ada bookmark, contact us, setting, help and fact, lalu yang terakhir ada sign out. Next. Nah, di sini yang keempat ada implementasi tampilan pada fitur home aplikasi ConcertEase. Nah, di sini user akan disuguhkan dari fitur home-nya, fitur awal, fitur tampilan depannya yang ada di ConcertEase. Di sini user bisa scroll ke bawah untuk melihat upcoming dari event yang telah disediakan atau yang telah disuguhkan dari aplikasi ConcertEase. Next. Next. Lalu yang kelima ada implementasi tampilan event details pada aplikasi ConcertEase. Nah, di sini setelah user melihat konser-konser yang ada di fitur home yang sebelumnya, di sini ketika user memilih salah satu dari event yang ada di fitur home, maka setelah user memilihnya, user akan ditujukan pada fitur atau form event details dari event yang telah dipilih oleh user tersebut. Nah, di sini form event details ini berisi dari nama event tersebut, lalu berisikan informasi terkait tanggal, lokasi, dan organizer dari event yang telah dipilih. Lalu kemudian ada about event yang dipilih oleh user tersebut, kemudian ada fitur dari tombol buy ticket. Nah, yang kemudian setelah user mengeklik tombol buy ticket, user akan diarahkan untuk form selanjutnya yaitu form berupa pembayaran. Next. Nah, jadi ini adalah penutup dari presentasi kita. Dengan ini
kami kelompok 3 menyimpulkan bahwa laporan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, laporan berjudul Desain Sistem Terintegrasi Kasus Aplikasi ConcertEase ini mencerminkan hasil dari perjuangan, kemudian dedikasi serta kerja keras kelompok 3 selama proses penelitian dan pengembangan aplikasi ConcertEase. Dalam perjalanan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa moral, ilmiah, dan finansial yang diberikan telah menjadi pendorong utama kami untuk menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang memuaskan. Laporan skripsi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, kami berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi pembaca. Terima kasih. Next.